Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat Kreativa? Iya, saya ada di mana ini? Sekarang nggak di rumah ya, lagi ada di luar. Tepatnya lagi ada di sekolahan. Nih, sekolahan Kifayatul Azhar. Ini sekolah punya keluarga ya. Tuh, tapi lagi nggak ada orang-orang. Halo. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Teh Deviana tentang bagaimana sih memupuk rasa ingin tahu, terutama untuk anak-anak ya. Nah, kan setiap orang tua itu tentu tentu banget kepengen si kecil ini atau anak-anak kita itu tidak pernah berhenti untuk belajar. Waalaikumsalam Umu, apa kabar? Terima kasih nih udah pada join ya. Halo semua. Kita di sini sekarang mau ngobrolin tentang bagaimana sih cara memupuk rasa ingin tahu anak-anak ya. Gitu. Karena kita ini juga sebagai orang tua tuh pengen banget anak-anak kita itu terus nggak berhenti belajar, terus berkembang. Kemudian kita juga ingin anak-anak itu selalu bersemangat mengeksplorasi ya, selalu bersemangat gimana sih anak-anak itu selalu bermain gitu ya, dan dengan banyak pengetahuan-pengetahuan yang ada di luar, anak-anak kita juga apa sih terus melakukan apa ya namanya eksplorasi kemana-mana gitu ya, supaya aku ingin terus tahu gitu gimana sih caranya. Kan ada juga anak yang kayaknya diem aja gitu ya, tapi alhamdulillah kalau misalnya kita sebagai orang tua bisa menstimulasi itu kan sangat bagus sekali. Kita akan gabung sama Teh Deviana. Oke. Halo Mbak Reka. Halo Mbak Nelis. Nih, mana ya Teh Deviananya belum datang. Halo Teh. Ada, bentar ya. Ini lagi kebenarin dulu. Ya. Oke. Aku lagi di sekolah Suaranya nih. agak kecil kayak menggema gitu. Iya, lagi di kelas, lagi di kelas. Oh, Dan kelasnya itu nggak ada siapa-siapa. Kita lagi pembangunan gitu Teh di sekolahnya. Cuma udah. mau di sebelah sana lagi ada tukang, jadi apa ribut gitu. Nggak kedengeran ya? Suara aku nggak kedengeran. Kedengeran sih, cuman kayak ada gema gitu teh. Kayak satu ruangan, ruangannya tuh emang kayaknya kosong kan. Jadi itu suaranya rada-rada ke ini. Iya, ruangannya kosong banget kan, nggak ada. Oh, ini di Heeh. daerah Bandung Teh, di daerah Ranca Ekek. Di daerah Ranca Ekek. Banjir nggak? Enggak sih, alhamdulillah di sini juga kemarin-kemarin hujan, tapi sekarang apa? Coba ya saya ganti posisi deh, di mana ya? Apa di luar aja? Ya, katanya kedengeran tapi menggema emang. Iya ya. Sekolahnya ini di daerah Ranca Ekek. Sambil jalan ya, supaya Oke. ini, supaya apa? Nyari posisi enak. Kirain ada di Iya. Depok. Iya, Assalamualaikum belum ada nih semuanya. di Depok. Ini lagi pembangunan sekolahnya. Oh, kalau mau lihat-lihat, aku liatin dulu ya sambil ini. Nih, ini lagi pembangunan. Nih, ini sekolah SD Kifayatul Azhar. Kita coba jalan cari ini, cari suasana. Gimana ya? Kayaknya aku di sini aja Teh. Ini lagi pembangunan nih Teh. Nih apa? Kelas Kelas. baru. Kelas baru. Ini kan situ. Nih kelas baru lagi dibangun, mumpung anak-anaknya pada nggak ada. Ini yang kelas Iya. baru, ini gedung serbagunanya. Coba saya di sini aja kali ya. Di gedung serbagunanya Itu tuh teh duduk-duduk. ngaco. Ya, aku ngasok di sini. Coba. Udah ini nggak? Nggak ada PAUD-nya, katanya ada yang nanya. Nggak ada PAUD.
PAUD-nya belum ada. PAUD-nya PAUD-nya ikut nggak ada. pojok kreativa aja. Iya, Bikin kalau misalnya mau kelas. PAUD-nya di pojok kreativa betul. Kedengeran nggak Teh? Sekarang menggema nggak? Enggak sih, cuman emang kayak rada kecil gitu. Oh, iya, soalnya apa aku di mobil aja kali ya Teh ya, supaya di mobil kan kedap udara ya. Sebentar ya. Dia Aduh. Umus Komar, tulisannya tadi SD, iya. SD di sini ada SD, ada SMP juga. SD sama SMP ada. Tapi kita baru ya bangun-bangun gitu ya Teh. Ntar. Soalnya kalau Kedengeran suara. kayaknya kalau di mobil kayaknya kedap udara ya. Bentar. Sama IG-nya sebenarnya Familia Kreativa, cuman ada ini aku bantu jawab nih ya. Soal Iya iya boleh. ada itunya, ada apa namanya? Ada grupnya, grup WhatsApp-nya itu bareng ada Devi yang ininya Ya, sebagai pionirnya. akhirnya di mobil. Oh, Di mobil iya. enggak ini kan? Di mobil. Ya, suaranya lebih jelas teh, karena lebih sudutnya satu ruangan doang. Mm, tapi panas. Aku iniin AC dulu. Oke. Oh iya. Masya Allah, perjuangan banget ya. Eh, iya, tadi kan ada yang harus dibenerin ke sekolah ini. Jadi ya alhamdulillah udah ngobrol-ngobrol gitu Teh. Teh kita Alhamdulillah. ngobrol lagi. Ya, jadi hari ini tuh kita mau ngobrolin tentang apa teh? Oh ini boleh ya, nanti grup WA-nya ada kok. Hari ini kita mau ngobrolin tentang gimana sih cara kita memupuk rasa ingin tahu anak-anak gitu. Jadi kan Iya. kan kita pasti sebagai orang tua tuh kepengen banget anak-anak kita itu selalu berkembang, selalu nggak berhenti belajar gitu ya Teh ya. Nah, jadi gimana sih caranya, tips-tipsnya gitu ya. Kayak misalnya kita pertama mungkin harus hargai dulu anak-anak ketika anak-anak ngerespon pertanyaan. Maksudnya kita suka ngerespon pertanyaan anak-anak kan, tapi kitanya kadang-kadang apaan sih gitu ya. Nah, Iya, mungkin iya. itu salah satunya ya. Kalau Teteh gimana nih? Sebelum saya Teteh dulu deh. Saya menghela nafas dulu. Iya, bismillah. Soalnya kayaknya semua ibu tuh udah berusaha keras gitu ya kalau misalnya kayak menciptakan gimana caranya supaya si anak tuh ingin tahunya tuh besar gitu kan. Awalnya itu kayaknya pertama kita kenalin dulu sama lingkungan sekitar kita gitu ya. Kayak kenalin si anak dengan lingkungan alam sekitar, pokoknya yang ada di dia, yang sekitar kita, misal dari rumah dulu lah, dari halaman, misalkan kayak mengenalkan macam-macam tumbuhan, kan di situ dia bisa langsung ini apa, ini apa, ini apa gitu ya. Terus udah gitu kita ikutin si imajinasinya dia gitu, kayak kayak dia tuh senengnya apa, misal ya kayak Albi nih sekarang tuh lagi seneng yang namanya Pokemon. Oh Jadi iya. kalau iya, waktu itu kan suka beli coki-coki itu ya teh. Coki-coki itu isinya tuh jadi kartu-kartu Pokemon gitu, yang kotak-kotak gitu kan, kayak flashcard gitu. Nah, dia tuh hafalin gitu teh karena dia udah bisa baca. Jadi dia tuh hafalin gitu, misalnya namanya apa, terus ininya apa. Jadi dia tuh jadi pokoknya lancar banget itu kalau ngobrolin tentang itu. Jadi kan kayaknya bisa dihubungin gitu sama obrolan-obrolan lain kan, sebetulnya ini tuh hewan apa gitu kan ya. Nah, Ya. jadi kita ikutin dia aja. Misalnya dia lagi ngobrolin apa gitu, imajinasinya tuh lagi ngapain kan, kayak Mami tahu enggak Pokemon? Tahu apa yang Mami tahu? Pikachu. Mami cuma tahu Pikachu aja. Iya. Terus ya akhirnya ngobrol terus teh sampai kayaknya tuh terus ngoceh gitu ya. Kita ikutin aja dulu terus sampai kita nanya, kok kayaknya cuma itu aja yang tahu, coba jadi kayak kita kalau saya ngasih pertanyaan gitu ke anak, coba pertanyaannya tuh yang terbuka gitu. Jadi pertanyaannya tuh bukan cuma pertanyaan yang cuma jawabannya ya Ya atau atau tidak. enggak gitu, tapi jadi kasih ke dia gimana sih kalau misalkan si anaknya gimana sih Dede ini gimana sih kalau misalnya cara cara kita bikin motor misalnya,
oh iya itu nanti kan dia jawab kan kayak dia nggak tahu dede, oh ya deh kita cari tahu gitu kan lewat buku gitu sambil kita masukin kan minat si anak buat baca juga kan keinginan tahunya itu tambah gede. Terus sering-sering juga nih apa ya kayak kita tuh ngejawab pertanyaan si anak itu sederhana aja gitu. Kalau saya dia nanya jangan sampai kita mendetil banget padahal si anak tuh cuman butuh misalnya Mami ini tanaman apa misalnya? Oh ini kuping gajah. Udah cukup sebenarnya sampai situ. Tapi jangan. Nah jadi ini tuh dari family ini. Terus genusnya ini kan enggak sampai ke situ gitu. Jadi Iya, iya, iya. jawablah pertanyaan yang kira-kira kalau misalnya si anak ngejar baru kita jawab lagi gitu. Tapi kalau misalnya si anak cuma nanya ini apa ya udah kita jawab sederhana aja. Tapi pada saat kita bertanya gitu usahakan bukan jawaban iya enggak gitu. Tapi lebih terbuka gitu kan bagaimana kenapa gitu kan ya yang 5W 1H gitu. Nah, kayaknya ya gitu sih. Kayaknya cuman terus jangan ini juga apa sih? Kita harus sering-sering juga mencoba kayak hal-hal yang baru kayak kayak aku misalnya ngajakin si anak buat masak bareng gitu kan. Kayak dia ikut, oh itu apa aja, misalnya penasaran kan, ini nama bahannya apa, terus dia misalnya kalau mau ikut ngaduk, ya nggak apa-apa, aduk doang gitu, udah capek, ya udah nggak apa-apa, tapi kan sesuatu hal yang baru gitu kan, kayaknya dia baru pertama kali ngaduk, atau baru pertama kali pegang mixer misalnya, atau baru mencet tombol on off di blender gitu, atau apapun lah itu kan, terus udah gitu jangan sampai kita kayak mematahkan anak kalau tanya gitu loh. Ya kan? Apa sih nanya-nanya gitu kan biasanya kan suka kayak gitu ya, kalau kita udah stuck gitu nggak tahu jawabannya apa ya kadang si orang tua tuh suka apa sih dia nggak tahu nggak ngerti gitu ya jangan sampai kayak gitu jadi si anak tuh supaya terus aja pengen tahu akhirnya kan kadang dia juga kalau saya udah bisa baca buku gitu kan suka cari tahu sendiri kan misalnya dari buku gitu ya kayak gitu lah saya kurang lebih. Apalagi sekarang kan banyak banget ya di ya buku-buku banyak, terus di internet juga banyak kan sekarang itu. Terus jadi mungkin intinya kita harus menghargai kali ya Teh, menghargai misalnya kalau anak-anak kita bertanya kita hargai, terus ya udah didengarkan dulu kali ya Teh ya, didengarkan dulu gitu ya. Kemudian mungkin ya itu tadi kata Teteh kan Teteh suka ngajak main keluar, nah itu juga kayak kita bermain di alam terbuka kan itu juga bakalan banyak pertanyaan ya. Jadi kita memfasilitasi anak-anak yang misalnya kayak di jalan misalnya ketemu sama ya ketika jalan-jalan ketemu tanaman apa atau ketemu sama apa congcorang gitu kan kita bisa cerita di situ ya. Dan biasanya anak-anak emang banyak gitu yang ditanyain tuh gitu ya, dan dengan kita bermain di alam terbuka itu salah satu stimulasi memfasilitasi anak-anak untuk tetap ngebangun ininya ya untuk belajarnya, rasa ingin tahu. Terus tadi kan kata Teteh kayak coba-coba masak bareng gitu ya. Jadi anak-anak tuh juga kita kasih kesempatan untuk mencoba kali ya Teh ya. Jadi dengan anak-anak mencoba justru jadi anak-anak tahu oh ya kayak gini rasanya. Kayak gitu ya rasanya misalnya mencoba cooking bareng sama mama gitu kan. Seperti itu. Terus mungkin dengan ini kali ya Teh ya, dengan bereksperimen itu juga bisa salah satu ya, hal baru juga. Ya kan kita tuh hari-hari itu apalagi sekarang di rumah aja, jadi mungkin kita manfaatkan dengan cara eksperimen yang banyak banget sama anak-anak kan kita bisa coba hal-hal kecil gitu ya kayak gunung meletus lah, terus percampuran antara soda sama cuka itu gimana kan anak-anak seneng kayak gitu. Dan mungkin kalau misalnya kita lagi nggak pandemi itu mungkin ajakin anak-anak ini traveling gitu Teh ya. Tapi sekarang lagi pandemi. Iya, biasanya aku juga suka kan kalau misalnya si ayahnya pulang tuh kan misalnya kemana gitu kan, cari tahu wilayah apa ini kan kayak misalnya kalau anaknya udah gede kan, oh ini tuh wilayah ini, jalannya kayak gini. Dia kan jadi cari tahu ya sebenarnya ada apa aja di kota ini misalkan. Iya kan, benar. Dan kita juga ya bagus gitu. Kayak ada misalnya budget sih bener. ya ada budget. Kalau sekarang mungkin budget ada tapi waktu nggak ada. Maksudnya waktu kan kita terbatas banget ya. Kalau misalnya budget ada tapi
apa lingkupnya karena lagi pandemi kan nggak bisa juga ya Teh ya kayak gitu. Iya, benar. Jadi cari aja yang lain. Iya benar. Terus kita coba ini ya interaksi nih. Tadi ada yang nanya gimana sih menyikapi anak yang penasaran di saat yang tidak tepat gitu. Wah, itu tidak tepatnya kayak gimana tuh? Misal ibu lagi tidur gitu ya, emaknya lagi bobo, terus si anak, ibu, ayo ini apa? Misalkan gitu. Kadang emang suka mengganggu juga ya ke kita. Caranya sabar, tenangin dulu. Maksudnya kan pasti emang aku juga pernah kayak misalnya kita tiduran, terus si anak tuh penasaran, mami ini, aduh deh nanti dulu ya sebentar. Jadi kita emang harus menyiapkan diri dulu gitu sebelum dia tanya dan sebelum kita jadi emosi gitu kan, emosi marah keluar gitu kan, mending ngeganggu pisan gitu kan. Tapi ya kalau aku sih kayaknya emang sering sih malah ya kayak kita tunggu ya sebentar, boleh bersabar, tunggu sebentar gitu. Tapi memang harus disegerakan, kalau enggak tetap sih anaknya jadi nyerocos terus gitu. Kayaknya harus gitu dijawab gitu kan. Atau mungkin pas lagi ada tamu Teh, kalau saya gitu, kalau misalnya pas lagi ada tamu dari tadi tuh nggak ngomong, malah pas ada tamu jadi banyak pertanyaan. Mungkin itu kali ya salah satu saat apa yang tidak tepatnya gitu kan. Tapi Kalau misalnya sebenarnya ada itu tamu. tuh harus jadi momen apa ya? Sebenarnya kan itu karena si anak tuh kayak cari perhatian gitu loh. Kayaknya kita fokus aja ke tamu, sedangkan si anak kita tuh nggak melakukan suatu kegiatan gitu. Kayaknya ya kalau nggak bijaknya masih bijaknya gitu ya. Kadang aku juga nggak bijak ya. Kasih dulu misalnya dia suruh main apa gitu biar antang dulu, atau enggak kasih bacaan apa. Jadi otomatis kan dia oh ini cari tahu dulu ya nanti ibu mau itu dulu sama temen ya sebentar gitu. Misalkan bentar tuh berapa lama kan, misalnya kalau si anak yang kritis gitu kan pasti bentar berapa lama, 1 menit 2 menit Iya. gitu, atau tunggu ya 10 menit misalkan. Tapi benar kita harus benar-benar tepatin itu 10 menit. Oh kita ke anak kita dulu, tunggu ya sebentar, itu masih ada ternyata tamunya, jadi harus diulang kayak gitu sih. Kayaknya lebih tepat gitu ya kayaknya. Dan nampak ibu kita itu lebih bijak gitu pada anak, tanpa rasa penasaran dia tuh tetap nanti akan terpenuhi gitu. Dan kalau enggak dia lontarkan aja dulu penasaran dia tuh tentang apa, tapi nanti kita jawabnya setelah menghadapi tamu gitu. Atau ya gimana ya, kalau nanti gimana teh, aku kayaknya mungkin itu sih kebayangnya. Iya, kalau aku sih biasanya ya itu mah kayaknya mungkin akan terjadi oleh semua ibu-ibu ya. Dan itu tuh memang apa ya? Anak-anak tuh kayak ya udah kayak gitu fitrahnya gitu. Kadang-kadang kesel, tapi ya udah kadang-kadang aku juga apa ya kayak berhenti sejenak terus ngomong aja gitu, ngomong adek sebentar ya gitu ya, kita kayak kasih kesempatan untuk ya sebentar, nanti pasti bunda jawab gitu. Cuma kan emang kadang-kadang anak-anak tuh tersabar juga ya Teh ya, dia Ya, pengen dia pengen saat itu juga dijawab gitu. Mungkin ya nggak ada salahnya juga kita ngejawab dulu itu ya, kalau misalnya memang tamunya nggak. Aku sih kalau tamunya misalnya masih teman gitu ya. masih teman aja, itu ya udah kita bisa jawab sembari gitu kan, kalau kita kayak main gitu ya Teh ya. Tapi kalau misalnya tamunya emang kayaknya tuh serius gitu, nah baru kita harus mengerahkan bala bantuan ya, mungkin suami kita gitu ya, suruh menangani dulu lah si anak gitu, supaya ini ya, supaya bisa terjawab oleh orang terdekat kita dulu gitu yang ada di situ, seperti itu. Tapi bagus juga tuh, jadi ngelatih si anak supaya sabar juga ya. Kayaknya maksudnya bukan cuma kita yang belajar sabar nahan ini, tapi si anak juga nahan dulu karena ada orang, jadi tahan. Jadi kan buat dia juga sabar ya, ini ujian gitu. Buat si anak juga gitu kan, supaya dia juga melatih diri juga kan. Maksudnya nggak semua harus pada saat itu blok gitu harus dikerjain kan, enggak gitu. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya kayak aku masa kan seringnya si anak tuh kayak nanya gitu segala macem. Tunggu ya sebentar ya, ini sedikit lagi gitu, sudah tanggung gitu, nanti jawabnya nggak bener gitu. Kalau nggak oh iya dikit, kebanyakan gitu kan. Kadang kalau kita gitu, kalau lagi rusuh mah kan lebih aduh tunggu ya nanti sebentar, ini lagi tanggung gitu kan. Kadang kasihan juga si anaknya,
Tunggu ya, sabar, belum selesai, tunggu. Sambil Iya ngelatih benar. juga. Ya, terus ini ada lagi nih. Teh kalau misalnya anak tahu suatu hal yang baru, terus dia antusias mau ngasih tahu orang lain, kayak bangga gitu Teh. Itu termasuk pamer nggak sih Teh? Gimana seharusnya? Gimana Teh? Kalau kata aku mah wajar sih ya, kayaknya sesuatu hal itu mah emang fitrahnya dia ya, maksudnya dia tahu sesuatu dan dia tuh kayaknya pengen banget orang lain tahu. Nggak apa-apa juga sih sebenarnya, memang kita ya kalau misalnya masih jangankan anak gitu ya, kita aja gitu kan kadang suka ini maksudnya kita tuh pengen ngasih tahu orang nih kayak gini teman-teman kita gitu kan, tapi ya si anak juga pasti kayak gitu pengen ngasih tahu juga, ya nggak apa-apa sih kalau kata saya mah, cuman memang apa ya, kayaknya kita harus cari tahu dulu si anak tuh sebenarnya tahu apa mungkin ya. Kalau misalkan dibilang pamer atau enggak, sebenarnya inamal amalu biniat gitu kan, sebenarnya niatnya dia itu emang buat emang dia ngerasa membanggakan diri dia banget, tapi kalau buat anak sebenarnya masih wajar gitu ya. Mungkin dari rentangnya nanti kita ajarkan mana hal yang harus diungkapkan, mana yang enggak gitu kali. Ya. Tapi kalau misalkan masih umur 5 tahun, ya masih wajar mungkin ya untuk atau gimana ya, kayak dia nemu aku nemu apa atau enggak aku punya mainan baru, misalkan mainan barunya tuh dari ini, keluaran dari sini. Mungkin maksud si anak itu bukan bukan untuk membanggakan bahwa membuat pamer ini loh punya aku gitu. Kayaknya belum deh kayaknya gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk menceritakan bahwa aku adalah punya ini dan kamu boleh pinjam, misalkan temennya boleh pinjam, ya nggak masalah juga sih. Cuman tetap kita harus gimana cara kita ngajarin si anak supaya rendah hati, terus gimana caranya supaya ada sesuatu yang kayaknya nggak boleh di apa dipamerkan juga gitu. Ada yang boleh diungkapkan, ada yang enggak gitu. Kayaknya sih kalau menurut aku sih gitu. Iya benar, kalau anak-anak emang suka kayak gitu ya. Apapun itu diomongin, kayak misalnya baru baru beli mainan. Terus udah gitu diomongin, ini aku baru beli mainan loh, terus mainan aku mahal, padahal mah nggak mahal-mahal, tapi ya itu si anak itu apa ya, kayak apa, hiperbola gitu ya, namanya juga anak-anak benar ya, ini kata Umus Omar sama benar ya, namanya juga anak-anak ya, anak-anak tuh begitu kepengennya tuh pamer gitu ya, karena emang itu rasa kepemilikan anak-anak gitu ya, itu biasa, wajar. Jadi ya Iya, kita dan dia menyikapinya emang kalau misalnya udah kalau misalnya udah besar, misalnya usia 6 tahun mungkin udah bisa diajak ngobrol kan. Nah, baru kita kasih tahu ya, ada yang harus diceritakan, ada yang enggak gitu ya. ah, Seperti itu. tapi emang ya sih, tingkat pamer itu tinggi mungkin ya pada anak, apalagi kan kayaknya dia tuh emang bener kata teteh itu, dia tuh ngerasa bahwa oh ini loh miliknya dia, asalkan makanya kan si anak itu harus, meskipun kita punya 3 anak misalnya, kita harus kasih tahu ini barang ini tuh misal ini tuh punya dede, berarti kalau kakak sama abang pinjam berarti harus bilang ke dede gitu kan, jadi Iya. supaya tahu juga haknya dia yang mana, terus mana yang bukannya hak dia, jadi apa namanya, biar bisa waktu kepemilikannya itu diambil orang berarti dia bisa ngambil haknya dia gitu loh, jadi kan itu tuh Iya. nyambung ke nanti kalau udah gede gitu kan. Jadi jangan sampai Mm-mm. kalau saya diambil orang ya udahlah nggak apa-apa, nggak bisa kayak gitu Iya. juga gitu kan, Iya. itu nggak bener juga kayak gitu gitu. Jadi Iya supaya benar. si anak tuh tahu mana yang punyanya dia, hak dia, berarti dia berhak atas barangnya yang dia punya. Tapi kalau misalkan yang orang lain berarti kita harus pinjam, orang itu ngasih pinjam atau enggak ya tergantung dari orang itu gitu, kasih atau enggak gitu. Jadi kita Iya juga benar. maksudnya sampai gede tuh ngajarin kayak gitu juga gitu kan. Ya. Iya. Nih temanya kita tentang memupuk rasa ingin tahu. Tadi sebenarnya udah ya kita ngebahas tentang memupuk rasa ingin tahu tuh, pertama hargai dulu dan respon apa yang apa sih? Apa yang jadi pertanyaan anak, kita respon, kita hargai anak-anak gitu. Kemudian gimana sih supaya terus menstimulasi rasa ingin tahunya, kita ajak main keluar ke alam terbuka, kemudian beri kesempatan anak untuk mencoba hal-hal baru, itu juga bisa menstimulasi anak-anak untuk tetap ingin tahu. Kemudian kita terus ajak anak untuk bereksperimen, karena kan kita banyak waktu di rumah ya, jadi kita
kita bisa ajak eksperimen anak-anak, dan yang terakhir kita bisa ajak juga traveling gitu. Kalau dulu memang traveling ini sangat mudah ya, tapi kalau misalnya apa sih, kalau kalau misalnya sekarang dalam kondisi pandemi gini kan agak susah, tapi mungkin kalau ke alam terbuka itu masih bisa dilakukan ya Teh ya. Yang penting jangan Bisa ada beramai-ramai banyak aja. orang. Jangan yang Apalagi sekarang kalau kayak hiking gitu juga banyak orang teh. Naik iya ya gunung itu benar. lagi banyak orang malah. Oh iya Ya, ya. dikit-dikit ke temennya cerita terus, makan es krim aja cerita. Iya, iya bener, emang kayak gitu. Tapi ya tetap sih, makanya harus dikasih tahu juga sedikit-sedikit kan. Maksudnya kita kan nggak mungkin tiba-tiba si anak jangan ngasih tahu kan, nggak mungkin ya kita kayak gitu banget gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa. Oh iya, jadi kita sambil sambil ngajarin ke anak sih. Oke, insya Allah nanti kita save ya. Ini biasanya gitu ya. Ada di IG TV-nya Familia Creativa gitu. Ih, nggak kerasa ya udah jam 10.27. Seperti biasa Teh, aku mau ngasih, kita mau ngasih ini ya, kita mau ngasih door prize. Yang saya bawa nih yang ada di mobil aja. Yang ada di Kalau mobil. ini nih, kalau diganti Naturwalk sama nggak teh? Iya sama aja. Nah, tahu aja. Naturwalk itu jalan-jalan ke alam kayak gitu ya sama aja sih Bunda. Jadi sebenarnya itu istilah kerennya gitu ya untuk sekarang itu. Kalau ada, Biasanya terus ini ada pertanyaan Teh, kalau ada anak yang ngompol aja cerita ke teman-temannya gimana gitu. Kalau ada anak yang ngompol aja cerita ke teman-temannya, jadi dia ngompol tapi dia cerita gitu ke teman-temannya gitu ya. sebenarnya mungkin kalau dia apa namanya si anak itu cerita ya berarti dia sebenarnya kan belum, maksudnya kan kayak anak yang di bawah balita kayak gitu kan sebenarnya dia masih belum tahu malunya dia gitu, maksudnya Iya kayak benar. dari atas sampai bawah tuh dia masih biasa aja gitu, kayaknya mungkin dengan ngompol juga buat dia tuh masih biasa, cuman kita kan sambil ngajarin juga kan, kayaknya kalau anak TK itu udah mulai ada rasa malu gitu kan ya, mulai 5 tahun ke atas gitu ya, jadi mulai sedikit-sedikit Kita ngasih tahu ya. iya ngasih tahu ya nggak apa-apa sih, kali-kali kalau saya ngompol ya nggak apa-apa, mungkin dia juga biasa aja gitu, ngerasa biasa, asal ya nanti misalkan kita atasin dulu nih kenapa dia bisa ngompol dulu kan justru ya, nah nanti kalau misalnya dia cerita gitu, oh iya dulu aku ngompol, jadi akhirnya tuh pada akhirnya tuh nanti ceritanya tuh bukan menunjukkan aibnya dia gitu, tapi kayak oh iya dulu aku tuh suka ngompol tapi alhamdulillah misalkan aku udah, padahal aku udah ke WC rajin gitu loh, jadi ada hal-hal yang emang mengangkat dia juga untuk balik PPD gitu, takutnya kan kalau si anak kalau lama-lama yang dia jadi ngobrol terus-terusan dibahas, takutnya gitu kan si anak juga punya rasa kok dibahas terus gitu, dia juga ada rasa malu, minder, lama-lama kan kayak gitu, jadi ya sambil kita ngatasin dulu gimana caranya supaya si anak itu apa hilang gitu si ngompolnya itu gitu kalau tiap malam ngompol gitu. Iya, kalau misalnya ini kan anaknya itu udah usia 6 tahun. Berarti kalau misalnya anaknya usia 6 tahun, kita kasih pengertian aja ya, kita ngobrol gitu sama si anaknya. Ada apalagi 6 tahun itu udah sangat paham, udah bisa bisa diajak ngobrol banget lah, udah bisa ngerti gitu. Mana yang harus diceritakan, mana yang enggak harus diceritakan gitu, karena Ya, mulai juga nih kata Umus Somar ya, batas untuk menceritakan aib gitu ya, bahasannya anak-anak ya di 5 tahun ke bawah itu kan emang belum ngerti apa-apa gitu, tapi untuk 5 tahun plus udah bisa mulai diajarkan. Dan kalau udah 6 tahun kita coba diskusi gitu, udah bener-bener adek, misalnya adek atau kakak gitu ya, bilangnya misalnya bunda ini siapa, bilangnya ayo, kan udah 6 tahun gitu, jadi ada hal-hal yang nggak perlu orang lain tahu gitu, cuma cukup kita aja, misalnya cuma keluarga aja gitu yang tahu. masalahnya adalah si anak itu kan di 3 tahun ke atas juga sebenarnya dia tuh ada pikiran-pikiran, maksudnya dia inget gitu, kayak anakku juga inget loh teh, kayak misalkan ke jalan ini kita kan udah pernah ke jalan ini, padahal dia itu waktu itu umurnya tuh masih 3 tahunan teh, jadi memang kayaknya kalau misalnya kan gitu istilahnya tuh aibnya sendiri gitu, tapi kalau si anaknya
sebenarnya kan masih emang belum tahu rasa malu seperti apa, cuman Iya, lama-lama kan kita juga harus ngasih tahu gitu loh. Misalnya, iya Dek, kalau benar-benar. itu nggak usah lagi dikasih tahu, nanti kalau misalnya temen, ih kamu kan dulu suka ngompol, kalau misalnya kayak gitu ya, akhirnya ada kayak gitu, kita bisa bilang, iya dulu kan aku masih kecil, sekarang aku sudah besar, aku sudah bisa ini sendiri gitu, apa nggak pernah ngompol lagi, atau kadang-kadang memang sesekali, tapi itu karena aku lupa nggak ke WC dulu pipis. Jadi gimana caranya supaya dia apa ya ini menaikkan dirinya gitu, maksudnya supaya nggak jadi bahan ejekan sih, intinya tuh supaya nggak jadi bahan pembicaraan orang-orang gitu. Iya, iya benar. Oke. Iya gitu ya. Semoga terjawab ya Bunda ya. Tadi Bundanya langsung masuk ke kolom pertanyaan soalnya teh. Oke, sekarang ada door prize. Tada! Saya bawa dua sih, saya bawa dua door prize. Silakan yang mau, ini siapa yang mau? Satu ini kartu sensa angka, kartu sensa bertekstur. Ini buat ngenalin anak-anak prasekolah atau di bawah itu ya, untuk belajar angka gitu. Terus oh ya tadi ada pertanyaan, bisa join nggak di Pojok Kreativa? Bisa banget. Jadi Pojok Kreativa ini ada yang memang yang masuk grupnya itu dia apa ya? Dia itu ada kayak harian dan ada Zoom tematik. Nah, kalau Zoom tematik itu ya udah cuma ikut hari Kamis aja. Tapi kalau yang harian itu ya kita apa ya nggak kayak TK sih Bunda ya, nggak kayak TK, tapi ada jadwalnya. Misalnya hari ini nih doa-doa, jadi kayak kita ngasih voice note doa, terus si anak tuh store gitu. Dede Albi udah store belum? Belum. Tapi dia ini Ya, sih ngikutin gitu, tapi Dede ayo rekam, nggak mau rekam ya udah. oh iya, sama Syam juga sama suka nggak mau. Tapi nggak masalah. Jadi konsepnya itu benar-benar si yang harian itu tuh kita itu kayak mengguide ada loh misalnya lesson plan kalau misalnya ibu-ibu ngapain lagi gitu ya. Nah, di Pojok Kreativa itu kayak ini loh panduannya gitu. Iya. Jadi kalau Eh, kita yang bingung mau ngapain abis ini, terus ini hmm, ngapain gitu ya, ya udah ikut itu itu aja. bisa kita gabung Oh gitu. iya, Jadi ada sebenarnya aku ada rekomen ini loh Teh. Aku tuh ada apa-apa. rekomen buku nih ya. Jadi sebenarnya ngikutin tadi sih karena nyambung sama panduan gitu mendidik si anak itu. Jadi aku tuh punya panduan mendidik anak usia prasekolah. Ini tuh bagus nih. Ini Oh Teteh punya iya, nggak? Ya. punya. Ya Nah, aku juga pakai ini itu tuh soalnya. buat yang muslim banget gitu, maksudnya kita kan muslim gitu, terus udah gitu di sini tuh kita kayak, aku tuh suka cerita kayak misalnya Quran surat apa di situ ya, surat apa yang mau dibacain, terus hikmahnya apa, terus kayak misalnya kan di sini adab sopan santun kayak gimana, adab minum kayak gimana, terus adab makan kayak gimana, bacaannya juga. Nah itu bagus. Bukunya namanya Panduan Mendidik Anak Muslim Mendidik Usia anak Prasekolah, Metode praktek. dan Materi Dasar. Nih ya bukunya. Ya, itu tuh ada juga yang pandu. Ini kan prasekolah, terus yang warna biru itu yang Ya, sekolah ya. ada Sekolah. sekolahnya. Ya, aku punya dua. Jadi ini tuh ada dua. Ada yang seri ke satu kan, ini ke satu ya. Yang ini Nah, ke itu buat yang satu. Ada yang prasekolah. keduanya. Yang keduanya tuh itu. Yang keduanya sama untuk sekolah, usia sekolah. Jadi Untuk ngapain aja? sekolah. Kayak misalnya dia ngapalin surat gitu-gitu kan. Bagus. Aku mah rekomen sih kalau ini Iya. beli di Iya, Tokopedia. aku juga pakai itu. Contohnya, Iya, kayaknya pokoknya di gambarnya kayak gini aja. Tokopedia Ada gambar pohon, Tokopedia atau apalah, atau di apa? Shopee atau Di marketplace marketplace lah banyak ya oh yang ya, itu. marketplace ya. Nah, itu banyak. Nyebutin merek. Oh ya, boleh. Ini mereknya bukan merek Family Kreatif, nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Ya, Nah, nanti itu. mungkin nanti kita di ini aja teh di share di IG story ya. Di Ya, share di boleh. IG story nanti di share di IG story mungkin panduan-panduan yang bisa kita apa rekomendasikan untuk ibu-ibu Oh, di sini nanti apa ya. aja kita bahas di 2 divisi selanjutnya Oh iya buku-buku benar-benar. rekomendasi kita. Gaya banget rekomendasi Rekomendasi kita. buku-buku ya, rekomendasi Iya, buku-buku yang kita pakai. ya, boleh. Rata-rata mungkin sama ya, maksudnya rata-rata sama
Mungkin Tapi ada ya yang beda mungkin teh kan. mungkin ada yang beda juga gitu. Oke. Oh ya teh, siapa nih yang dapat kartu sensa sama stiker doa? Oh, tadi aja tuh yang nanya. Siapa yang nanya tuh? Banyak. Yang nanya Tadi banyak. nanya. Oh, Oh Umu ini aja. Somar aja. Somar boleh. Nah, Umu Dengarkan Somar dong. dapat. Boleh pilih deh mau kartu sensa apa mau ini stiker doa. Umu Somar mau yang mana? Kalau ini stiker doa itu doa-doa harian. Doa-doa. Doa-doa. Gitu. Sama siapa lagi nih? Tadi sama Yang siapa teh mana? yang mana? Siapa ya tadi? Boleh nih Bunda Bani Putri ya. Dia tanya nggak? Tadi bundanya nanya nggak? Nanya. Oh iya, Eh, boleh, boleh. nanya Oke tapi deh. langsung ke ini, langsung ke kolom pertanyaan. Oh, Ya udah, Umu Somar kartu sensa dan Bunda Bani ke itu ya stiker doa. Nanti tolong kirimkan alamatnya ke DM-nya Familia Kreativa. Soalnya kemarin ada yang ke DM-nya Devi Azhar, kadang-kadang saya nggak buka. oh, Familia Kreativa ya, yang Devi Azhar itu sering aktif, nggak Iya jarang jarang aktif ya, dibuka jarang. malah. Jarang dibuka tapi insya Allah sih suka Oh dicek-cek iya, gitu. oke, sip. Selamat Nah, untuk Ibu Bani untuk Putri Umu dan Somar Umu sama Bunda Somar. Bani. Nah, Ya, ya udah minggu depan kita mungkin bahas itu aja teh. nah, Bahas buku rekomendasi buku ya. kita, ala-ala kita ya, Buku-buku. tapi belum tentu juga. Tapi insya Allah lah kayaknya valid valid. Insya Allah. Ya, terima kasih ya teman-teman semua yang udah membersamai walaupun tadi saya pindah-pindah karena lagi di luar, nggak di rumah. Semoga obrolan kita ini, obrolan super santai ini bermanfaat buat bunda-bunda ya, apalagi bunda-bunda baru nih. Biasanya yang ikutan ini tuh emang bundanya baru-baru, baru-baru semua gitu. Nanti kalau misalnya ada yang mau gabung sama grup Pojok Kreativa itu bisa nanti saya kasih link-linknya ya. Gitu. Kalau yang Zoom Taruh di tematik description box. terus udah gitu kalau yang tematik sebenarnya suka kita share juga di FK Ya. berbagi gitu. Jadi bisalah nanti gabung ya gitu. Kalau misalnya minggu ini pekan ini tuh tentang parenting ya, tentang parenting. Jadi minggu 1, 2, 3 itu untuk anak-anak yang isinya member-member juga. Ini Miss Deviana juga pernah ngisi. Terus kalau yang di minggu keempat itu sama yang isinya member-member juga karena aku tuh sadar banget ya kalau misalnya yang masuk grup-grup Familia Kreativa ini tuh Masya Allah deh bunda-bundanya tuh udah keren-keren banget. Tapi mereka itu cari-cari teman, cari-cari komunitas gitu. Jadi makanya saya tuh nggak mau sendirian gitu karena potensi dari bunda-bunda yang ada di grup itu tuh luar biasa. Jadi kita harus keluarkan potensi-potensinya gitu. Ya, Iya, gitu biar ada aja. jalurnya. Betul, biar bisa disalurkan juga kan. Sebenarnya mungkin udah punya ide apa tapi nggak bisa disalurkan. Nah, nanti di Familia Kreativa berusaha untuk bisa mewadahi itu ya. Karena kan kita komunitas keluarga kreatif. Jadi semua ibu-ibu diharapkan bisa kreatif, pintar-pintar. Pintar mah udah biasa ya, pasti pintar-pintar semuanya deh, insya Allah. Ya itu aja dari saya sama Teh Deviana. Ya, Terima kasih banyak. Terima kasih banyak yang sudah menemani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. salam. Teh, hati-hati di jalan teh. Iya, oke.